Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mudrika Zain dengan NIM 2210800228. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen inovasi yang berjudul ISO 56001. Sistem manajemen inovasi adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dengan tujuan untuk mewujudkan nilai, baik nilai finansial maupun non-finansial. Nilai diwujudkan melalui proses inovasi yang sistematis dan berulang untuk mengidentifikasi peluang, menciptakan dan memvalidasi konsep, serta mengembangkan dan menerapkan solusi bagi pengguna, pelanggan, dan pihak yang berkepentingan lainnya. Klausa ini ada 10. Yang pertama, cakupan. Yang kedua, referensi normatif. Yang ketiga, istilah dan definisi. Yang keempat, konteks organisasi. Yang kelima, kepemimpinan. Yang keenam, perencanaan. Yang ketujuh, dukungan. Yang kedelapan, operasi. Yang kesembilan, evaluasi kinerja. Yang kesepuluh, peningkatan. Pada saat ini kita akan membahas yang keempat, yakni konteks dari organisasi. Konteks dari organisasi ini ada 4 poin. Yang pertama, memahami organisasi dan konteksnya. Yang kedua, memahami kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, menentukan ruang lingkup sistem manajemen inovasi yang terbagi menjadi 2, yakni maksud inovasi dan ruang lingkup sistem manajemen inovasi. Yang keempat, sistem manajemen inovasi. Masuk ke materi yang pertama, memahami organisasi. Organisasi harus menentukan yang pertama itu A atau isu eksternal dan internal yang relevan dengan tujuan organisasi serta yang mempengaruhi kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari sistem manajemen inovasinya. Yang B, apakah perubahan iklim merupakan isu yang relevan? Yang C, area-area peluang untuk potensi pewujudan nilai. Ada tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internalnya, yang pertama, keterbatasan anggaran untuk kegiatan inovasi, kurangnya kompetensi inovasi personel, budaya organisasi yang kurang mendukung kreativitas, struktur organisasi yang kaku, keterbatasan infrastruktur pendukung inovasi, dan lain-lain. Untuk tantangan eksternalnya, perubahan cepat dalam teknologi, persaingan yang semakin ketat di pasar, perubahan regulasi terkait industri, perubahan preferensi dan kebutuhan pelanggan, kepastian ekonomi global, dan lain-lain. Masuk materi yang kedua, memahami kebutuhan dan harapan. Organisasi harus menentukan pihak-pihak yang berkepentingan internal dan eksternal, baik yang saat ini ada maupun potensial, yang relevan dengan area peluang dan sistem manajemen inovasi. Kebutuhan, harapan, dan persyaratan yang relevan, baik yang saat ini ada maupun yang diantisipasi dari pihak-pihak berkepentingan tersebut. Kebutuhan, harapan, dan persyaratan mana yang akan dipenuhi melalui sistem manajemen inovasi. Masuk materi selanjutnya, menentukan ruang lingkup. Yang pertama itu adalah niat inovasi. Organisasi harus menetapkan maksud inovasinya dengan mempertimbangkan area-area, peluang, serta kebutuhan harapan dengan persyaratan pihak-pihak berkepentingan. Maksud inovasi tersebut harus tersedia sebagai informasi yang terdokumentasi. Yang kedua, ruang lingkup sistem manajemen inovasi. Organisasi harus menetapkan batasan dan penerapan sistem manajemen inovasi untuk menentukan ruang lingkupnya. Masuk materi selanjutnya, sistem manajemen inovasi. Organisasi wajib menetapkan, mengimplementasikan, memelihara, dan secara berkelanjutan meningkatkan sistem manajemen inovasi yang mencakup proses-proses serta elemen-elemen lain dari sistem manajemen beserta interaksinya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen. Lalu kita akan membahas poin kelima dalam klausa tadi, yakni kepemimpinan. Kepemimpinan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, kepemimpinan dan komitmen, yang mana terbagi menjadi 3. Umum, fokus pada realisasi nilai, dan manajemen perubahan.
Yang kedua, kebijakan inovasi yang terbagi menjadi dua, menetapkan kebijakan inovasi dan mengkomunikasikan kebijakan inovasi. Yang ketiga, strategi inovasi yang terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, menetapkan strategi inovasi, dan yang kedua, mengkomunikasikan strategi inovasi. Lalu untuk poin keempat, budaya inovasi, dan poin kelima, peran, tanggung jawab, dan wewenang. Pada poin pertama, kepemimpinan dan komitmen yang general atau umum. Pimpinan puncak menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem inovasi, memastikan inovasi menjadi bagian integral dalam arah strategis organisasi. Lalu yang kedua, itu fokus pada tujuan utama atau fokus on value realization. Menjaga fokus terhadap realisasi nilai berkelanjutan, finansial dan non-finansial, mendorong proses inovasi untuk menciptakan nilai dalam kondisi ketidakpastian. Lalu untuk poin selanjutnya, change management. Memimpin dan mendukung perubahan yang diperlukan dalam organisasi, membangun budaya adaptif untuk mendukung inovasi berkelanjutan. Lalu masuk poin kedua, yaitu kebijakan inovasi. Yang pertama, establishing the innovation policy. Harus selaras dengan visi misi dan strategi organisasi, memuat komitmen terhadap inovasi dan perbaikan berkelanjutan, menjadi dasar penetapan tujuan dan indikator inovasi, mendorong budaya inovatif, yakni terbuka, kolaboratif, dan berani mengambil risiko, pertimbangan kebutuhan pemangku kepentingan. Lalu selanjutnya, communicating the innovation policy. Tersedia sebagai informasi dokumen, dikomunikasikan, dipahami, dan ditetapkan di dalam organisasi. Tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan sesuai kebutuhan. Lalu untuk materi selanjutnya, yakni strategi inovasi. Yang pertama, establishing the innovation strategy. Turunan dari visi dan misi dan kebijakan inovasi organisasi, menentukan tujuan strategis, inovasi jangka pendek dan jangka panjang. Identifikasi bidang prioritas, inovasi dan alokasi sumber daya. Sertakan pendekatan terhadap risiko, kemitraan dan teknologi baru. Harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal. Lalu yang selanjutnya, communicating the innovation strategy. Tersedia sebagai informasi terdokumentasi, dikomunikasikan, dipahami, dan ditetapkan dalam organisasi. Tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan sesuai kebutuhan. Lalu untuk materi selanjutnya, yakni the innovation culture. Pimpinan puncak harus menetapkan dan mempromosikan budaya organisasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan inovasi dengan cara A. Menganalisis budaya saat ini sebagai bagian dari pemahaman konteks internal organisasi. B. Mempertimbangkan maksud dan kebijakan dan strategi inovasi. C. Mendorong para pemimpin di semua tingkatan untuk menunjukkan kepemimpinan dan komitmen mereka serta bertindak sebagai panutan. D. Memastikan pengembangan kompetensi dan kesadaran, keterlibatan dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan. E. Mempertimbangkan karakteristik yang sesuai. Lalu untuk materi selanjutnya adalah roles, responsibility, and authorities. Pimpinan puncak harus memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran-peran yang relevan ditetapkan, dikomunikasikan, dan dipahami di dalam organisasi. Pimpinan puncak harus menetapkan tanggung jawab dan berwenang untuk A. Memastikan bahwa sistem manajemen memenuhi persyaratan dalam dokumen ini. B. Melaporkan kinerja sistem manajemen inovasi serta peluang-peluang untuk perbaikan kepada pemimpin puncak. C. Mengelola elemen-elemen sistem manajemen yang relevan termasuk portofolio inovasi, struktur organisasi, kolaborasi inisiatif inovasi, dan proses inovasi. D. Pengambilan keputusan di semua tingkat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.